Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Dayak. Perkenalkan, saya Alika Putri Sabrina. Saya Najib Ariski. Saya Trisakti Sakila. Saya Syifa Karunisa. Saya Nuraf Naftafani. Saya Daftar Diangsir. Yang pertama tadi pengertian suku Dayak. Suku Dayak adalah kelompok etnis asli yang mendiami Pulau Kalimantan, Indonesia. Suku ini terkenal juga sebagai suku terbesar dan suku tertua yang ada di Pulau Kalimantan. Suku ini terdiri dari banyak subsuku dengan bahasa, adat, dan sistem kepercayaan yang beragam. Yang kedua, Sistem kepercayaan. Suku Dayak yang terdiri dari banyak subsuku dan tersebar di seluruh Pulau Kalimantan memiliki keragaman dari segi kepercayaan atau religi. Secara umum, ada 4 agama yang dianut oleh mayoritas orang Dayak, yakni Katolik, Kristen, Islam, dan Keharingan. Keharingan merupakan kepercayaan animisme yang menghormati roh alam dan leluhur serta meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Namun, sejak era Orde Baru, Keharingan dikategorikan sebagai bagian dari Hindu. Meskipun keduanya berbeda, hingga kini penganut Keharingan masih memperjuangkan pengakuan sebagai agama yang berdiri sendiri. yang ketiga, Upacara adat yang ada di suku Dayak di Kalimantan Tengah yang sangat terkenal antara lain adalah tiwah atau upacara kematian yang dilakukan untuk mengantarkan arwah. Ada gawai yaitu upacara yang mengungkapkan rasa syukur sehabis panen. Dan nahunan yaitu upacara yang dilakukan setelah panen. Manyanggar adalah upacara yang membuka lahan baru untuk pertanian ataupun tempat tinggal baru. Yakitihi atau upacara untuk kehamilan pertama. Untuk tradisi ajang memperlihatkan kekuatan para pria suku Dayak. yang keempat, Di Kalimantan terdapat 6 rumah adat khas suku Dayak. Yang pertama, rumah betang khas Kalimantan Tengah, yaitu rumah panjang khas suku Dayak yang merupakan tempat tinggal sekaligus simbol kerukunan masyarakat suku Dayak. Rumah adat ini terletak di daerah hulu sungai Kalimantan Tengah. Yang kedua adalah rumah betang Muaramia, yang merupakan bangunan tradisional yang umum di Kalimantan Tengah. Biasanya terlihat di Taman Nasional Gunung Lumut. Nama Muaramia sendiri merupakan nama yang berasal dari desa asalnya yang berada di Kalimantan Tengah, yaitu Muaramia. Yang ketiga adalah rumah adat Betang Damam Batu yang terletak di desa Tumbang Anoi, yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi dikarenakan rumah tersebut merupakan tempat perjanjian damai antara kepala suku Dayak di Kalimantan saat terjadi perselisihan. Yang keempat adalah rumah betang Pasir Panjang yang merupakan rumah adat suku Dayak di Kota Waringin Barat yang berstruktur rumah panggung dan memiliki panjang dan lebar dengan atap melengkung menyerupai tanduk rusa. Yang kelima adalah rumah betang Toyoi yang merupakan rumah adat khas suku Dayak Ngaju yang menjadi cagar budaya dan pusat kehidupan masyarakat suku Dayak Ngaju. Yang keenam yaitu rumah Lamin yang merupakan rumah panjang khas suku Dayak terutama di Kalimantan Timur. Rumah Lamin ini bukan hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai pusat kehidupan dan kegiatan sosial budaya masyarakat suku Dayak. yang kelima, kebiasaan dari suku Dayak. Yang pertama, telinga panjang atau biasa disebut dengan tutang. Tutang ini bermakna pada suatu seseorang yang berarti kedewasaan pada seseorang tersebut. Yang kedua, telinga panjang. Telinga panjang yang bermakna pada seseorang yaitu suatu kecantikan bagi seseorang perempuan. Semakin panjang telinganya, semakin menarik juga seseorang tersebut. yang keenam, Terdapat 5 jenis pakaian adat suku Dayak. Yang pertama, King Baba. King Baba adalah pakaian adat suku Dayak untuk pria di Kalimantan Barat. Yang kedua, King Bibinge. King Bibinge adalah pakaian adat suku Dayak untuk wanita di Kalimantan Barat. Yang ketiga, Sapai Sapak, yaitu pakaian adat suku Dayak untuk pria di Kalimantan Timur. Yang keempat, Ta'a. Ta'a adalah pakaian adat suku Dayak untuk wanita di Kalimantan Timur. Dan yang kelima, King Kabo. King Kabo adalah pakaian adat suku Dayak di Kalimantan yang mengalami modifikasi, memberikan tampilan modif dan unik sambil mempertahankan ciri khasnya. dan yang terakhir, yang ketujuh. Suku Dayak menggunakan berbagai macam bahasa sesuai dengan suku dan wilayahnya. Adapun bahasa yang digunakan yaitu
Yang pertama, bahasa Dayak Ngaju digunakan oleh penduduk Kalimantan Tengah, terutama di daerah aliran sungai. Yang kedua, bahasa Dayak Kenyang digunakan oleh suku Dayak Kenyang sesuai dengan subsukunya. Yang ketiga, bahasa Dayak Kayan digunakan oleh suku Dayak Kayan di wilayah Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, bahasa Dayak Maluang digunakan oleh suku Dayak Maluang di wilayah Sekadau, Kalimantan Barat.